penggunaan bahan-bahan alami di era saat ini itu mulai dicanangkan kembali oleh salah satu seniman asal Australia namanya India Flynn. Dia adalah salah satu seniman penggunaan bahan alami asal Australia. Dia menggunakan banyak pewarna-pewarna alami dari tumbuhan, dedaunan untuk menghasilkan suatu karya yang bagus terhadap perwarnaan tekstil yang biasa disebut dengan eco-printing. Bahan organik seperti daun-daunan dan bunga banyak dijumpai di lingkungan sekitar. Hal ini dapat dimanfaatkan sebagai peluang usaha baru. Tanaman yang sudah dipetik dipilah terlebih dahulu, lalu dikumpulkan untuk disimpan ke gudang. Balak Ratia Ripucak sebagai pusat tempat pengambilan badan utama eco-printing, bahan yang mengusung tema Go Green yang mengandung vegetasi alami. Nah, di eco-printing sendiri itu kami memanfaatkan pewarnaan alami yang bebas dari bahan kimia, atau kita meminimalisir adanya bahan kimia dalam kandungan pewarnaan tersebut. Gunanya apa? Karena saat sekarang di Indonesia sendiri, sampah tekstil atau pencemaran limbah tekstil itu merupakan urutan terbesar keempat dari sampah-sampah lainnya, di mana menggunakan pewarnaan kimia itu menyebabkan pencemaran air. Nah, di eco-printing itu sendiri kita meminimalisir sebisa mungkin ketika hasil dari pewarnaan yang kita lakukan ketika dikembalikan ke alam, ke tanah, ke air itu tidak memberikan dampak apapun terhadap lingkungan. Dampak pencemaran air terhadap limbah tekstil tersebut itu sangat berbahaya terhadap organisme yang hidup di perairan. Ecoprint itu sebenarnya teknik mencetak motif di atas kain yang sudah umum, sudah banyak yang lakukan, tapi di Makassar kita rasa masih kurang dan masih belum biasa, masih asing lah istilahnya. Kalau tekniknya sendiri itu ada dua yang secara general kita lakukan. Pertama teknik steam atau teknik kukus, kedua ada teknik pounding atau teknik pukul. Teknik pounding itu lebih simpel dibanding teknik steam, di mana kita cuma membutuhkan alat-alat simpel seperti palu, terus apalagi ya, palu aja sih sebenarnya, karena palu kuncinya. Pound itu pukul, jadi pukulnya pakai palu sampai memang motif daun itu terbentuk di atas kain. Kalau steam beda lagi, steam itu kukus. Nah, ini yang agak ribet karena membutuhkan waktu yang sangat lama dan proses pengerjaan yang cukup ribet juga, dimana hasilnya juga kadang membuat kita tuh terkejut ya. Kadang ada yang berhasil, kadang ada yang kurang berhasil, bahkan kadang ada yang gagal. Nah, di sini letak challengingnya sebenarnya, karena kita sama sekali biasanya tidak expect dengan hasilnya. Kukusannya juga selama 2 jam, terus panasnya juga harus maksimal, dan ini yang menjadi kendala juga untuk kita karena waktu lama kadang kita juga lupa pengukusan. Ada beberapa kejadian yang kukusannya ini sampai hangus. Nah, hangusnya itu mempengaruhi kainnya sendiri. Seperti itu. Iya, saat ini kita sebenarnya masih kembangkan beberapa teknik dan juga beberapa daun yang akan kita pilih nantinya buat di ecoprint. Secara literasi itu belum masuk ke dalam arsip ecoprint. Nah, kita coba explore itu, kita coba gali apakah ada potensi mengenai motif daun dan juga pewarna dari daun itu. Tim juga yang kebetulan meneliti untuk tesis mengenai ecoprint. Jadi so far kita memang ambil daun-daun yang secara literasi itu belum masuk ke dalam arsip ecoprint. Nah, kita coba explore itu, kita coba gali apakah ada potensi mengenai motif daun dan juga pewarna dari daun itu. Ecoprint ini setelah join di sini tuh menarik banget ya, karena dia itu pakai daun sebagai alat pewarnaannya. Menarik sekali karena dia juga lingkungan banget, karena setelahnya juga dia sampah-sampahnya itu diolah jadi pupuk. Saya mau sharing pengalaman saya terkait workshop tadi. Ternyata itu tidak
bahan yang dijadikan untuk ekoprint itu tidak sembarangan, tetapi dia ini harus organik juga. Jadi banyak bahannya itu harus katun, bukan seperti polyester, karena polyester itu kan berbahan plastik. Nah, dia itu kalau dipakai tidak bisa menyerap warnanya, pigmen daunnya.